Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Sate Enak episode yang ke-33 pada hari ini kita akan belajar dari Kitab Keluaran pasal yang ke-16. Secara keseluruhan kita bisa membaca teks-teks ini, tapi izinkan saya membaca 2 ayat saja dari pasal 16 dari Kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Tema kita kali ini ialah berdoa atau bersungut-sungut. Tema ini membawa kita kepada satu fakta, satu realita. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan kepada tanah yang sesungguhnya sudah ratusan tahun yang lalu dijanjikan kepada nenek moyang mereka Abraham, mereka harus melewati berbagai krisis, berbagai pergumulan, berbagai persoalan hidup yang tidak mudah. Sebelum pembacaan kita, sesungguhnya di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai 27, mereka telah mengalami krisis minuman selama kurang lebih dikatakan mereka berjalan selama 3 hari tanpa ada air. Sehingga di situ juga Tuhan membuat mujizat yang kita sebut dengan di mana Tuhan menjadikan air yang pahit atau marah itu menjadi air yang dapat dinikmati. Dengan demikian kita bisa tahu saudara bahwa dalam krisis yang Tuhan izinkan sesungguhnya selalu Tuhan memberikan jalan keluar dan solusi dari pertolongan Tuhan sendiri. Nah, kali ini pun kita lihat dimulai dengan istilah di padang gurun itu. Ini satu indikasi yang sangat kuat bahwa sesungguhnya perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan di satu tempat yang tidak ada kehidupan yang sebagaimana yang seharusnya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada sesuatu yang diharapkan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun yang sesungguhnya sungut-sungut ini secara tidak langsung sedang mereka sampaikan kepada Tuhan. Dan dalam sungut-sungut itu sangat ironis sekali saudara. Ya, jadi di dalam sungut-sungut itu mereka mulai mengungkit segala sesuatu yang jahat yang sesungguhnya tidak pernah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memanggil mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan supaya mereka mati. Dan itu Tuhan sudah buktikan dengan melakukan mukjizat yang fenomenal sepanjang sejarah mereka, yaitu menyeberang laut Tebrau dengan tongkat yang ada di tangan Musa. Dan mereka telah menikmati air yang pahit kemudian menjadi dapat dinikmati oleh karena perbuatan tangan Tuhan. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya ada tujuan Tuhan. Memang kenyataan mereka harus diuji. Mereka harus dicoba.
Mereka harus dibentuk sebelum mereka sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Inilah yang mereka tidak mengerti. Sehingga seringkali seruan mereka, atau dengan bahasa kita hari ini, seringkali doa-doa mereka bukan lagi doa yang diharapkan oleh Tuhan, bukan lagi doa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi lebih kepada bersungut-sungut. Jadi kalau ditanya hari ini kepada kita, ketika kita membaca teks ini, berdoa atau bersungut-sungut, jelas sekali adalah bersungut-sungut yang dijelaskan dalam pembacaan kita ini. Namun saudara, ketika mereka mengemukakan persoalan mereka dalam kondisi bersungut-sungut, ya, dengan kondisi mengemukakan segala sesuatu yang tidak pantas mereka kemukakan kepada Musa dan Harun yang ditujukan kepada Tuhan. Kita melihat dalam pembacaan ini beberapa kali diulang yang luar biasa yang harus kita renungkan baik-baik. Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-6. Tuhan mendengar sungut-sungutmu, juga dalam ayat yang ke-8. Tuhan mendengar sungut-sungutmu, ayat 9 dan seterusnya. Ya. Jadi kita lihat bukan doa yang benar tapi sungut-sungut. Namun kita lihat di sini sesungguhnya Tuhan tidak serta-merta menghukum mereka yang bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan hamba-hambanya, bahkan mempersalahkan Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang mereka sungutkan, krisis makanan, krisis kebutuhan pokok yang menjadi persoalan hidup mereka. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini, Tuhan memberi respon, ya. Tuhan memberi respon kepada sungut-sungut mereka dengan berjanji bahwa pada waktu senja, ya, dikatakan Tuhan akan memberikan daging, ya. Kemudian pada waktu pagi Tuhan akan memberikan mereka mana. Coba saudara perhatikan ini. Bukankah ini hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan? Seharusnya membuat mereka percaya. Di mana mereka akan menemukan makanan mana? Di mana mereka akan menemukan daging? Sementara mereka berada di padang gurun, saudara. Tapi inilah yang tidak mereka mengerti. Bahkan inilah yang seringkali kita juga tidak mengerti. Ketika kita dalam krisis, ketika kita dalam persoalan yang berat, seringkali kita tidak dapat mengerti. Bahkan seringkali kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Padang gurun bisa Tuhan ubah menjadi pasar swalayan. Padang gurun bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang menyejukkan. Padang gurun bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang nyaman. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu saudara, kita juga harus mengoreksi diri kita. Apakah sementara kita sedang berdoa kepada Tuhan oleh karena krisis yang berkepanjangan yang sedang kita alami hari-hari ini, atau sebenarnya kita sedang bersungut-sungut kepada Tuhan? Kita sedang melontarkan semua protes, kita sedang mencari kesalahan sana sini, kita sedang mempersalahkan ini dan itu, dan akhirnya tanpa sadar kita juga sedang mempersalahkan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang luar biasanya ketika krisis pangan itu dihadapi oleh bangsa Israel, maka Tuhan memberi jawaban, ya, Tuhan memberi jawaban bahwa Dia akan memberikan berkat yang cukup. Perhatikan istilah cukup di sini. Karena mereka harus mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang berkekurangan, cukup. Dan selain itu, ketika Tuhan menjawab sungut-sungut mereka, sesungguhnya Tuhan juga ingin menentukan supaya umat itu hidup sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukumnya. Saudara perhatikan, ketika orang datang kepada Tuhan, ya,
Dengan sungut-sungut sekalipun. Perhatikan, ini yang luar biasa. Tuhan tidak serta-merta menolak dan menghukum orang itu. Tapi Tuhan mencoba menyelesaikan persoalan dan menunjukkan kepada kita yang bersungut-sungut siapa Tuhan sesungguhnya. Dengan membuat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Dia ubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kalau kita memperhatikan pada bagian ini, ternyata benar bahwa beberapa orang atau sebagian orang tetap tidak mengikuti perintah Tuhan. Ada yang mengambil tidak sesuai dengan ketentuan dan mencoba menyimpannya. Mengapa menyimpan yang disediakan satu hari untuk satu hari, kemudian disimpan untuk hari berikutnya? Karena ada rasa khawatir, atau karena ada rasa sayang, atau karena ada rasa serakah yang muncul dari hati yang bersungut-sungut. Saudara tahu akibatnya ini menimbulkan masalah bukan hanya kepada pribadi tertentu, tetapi kepada semua orang karena akhirnya menimbulkan bau busuk. Bahkan ketika Tuhan katakan tidak boleh bekerja pada hari Sabat dan harus memungut manna itu 2 kali lipat. Ya, sebelum hari Sabat, ya, ada yang mengabaikan perintah ini dan mencoba melakukannya dengan melanggar perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka mencoba bekerja pada hari Sabat? Mereka tidak menemukan sesuatu apapun. Seharusnya dari bagian firman Tuhan ini, kita bisa bercermin, Bapak Ibu semua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali berdoa, tetapi juga seringkali kita bersungut-sungut. Di dalam doa kita itu, kita sedang protes. Kita sedang mempersalahkan banyak hal. Bahkan kita sedang mempersalahkan Tuhan. Bahkan kita melupakan semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Tapi mari kita belajar. Ini baru awal dari perjalanan. Belum masuk kepada pencobaan-pencobaan yang lebih besar lagi. Hari-hari ini pun kita masih diuji oleh Tuhan dengan yang saya yakin sesuai dengan firman Tuhan, kadar yang sanggup kita tanggung. Karena Tuhan tidak pernah akan mencobai kita melebihi kemampuan kita. Tapi apa yang akan kita buat? Apakah benar-benar kita sungguh berseru, berdoa dengan hati yang kudus, dengan ucapan syukur, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan? Atau seperti bangsa Israel, kita akan terus bersungut-sungut. Saudara tahu, akibat sungut-sungut itu, maka umat Tuhan, bahkan kita sekalipun, akan mengalami akibatnya dalam hidup kita. Ada kebinasaan yang luar biasa yang terjadi secara terus-menerus dalam perjalanan itu. Itu nanti kita akan pelajari pada episode-episode selanjutnya. Tetapi ketika mereka taat dan tunduk kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Percayalah saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita aman. Ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada satu tempat yang tidak bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang baik bagi anak-anaknya. Tuhan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kiranya bagian firman Tuhan ini bisa menolong saya, menolong semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita harus menghadapi tiap krisis hidup yang kita alami hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam.